Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaira Erlutfimanan dengan NPM 020323111035. Saya dari kelas 6B, Prodi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat tugas pembiayaan pembangunan daerah yang berjudul tentang menganalisis pinjaman daerah dan resiko fiskalnya. Jadi di sini saya akan membahas apa itu pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk membiayai pembangunan. Misalnya yang pertama yaitu infrastruktur seperti jalan dan jembatan, air bersih, rumah sakit. Sumbernya bisa dari yang pertama pemerintah pusat, bank, misalnya Bank Mandiri, lembaga internasional, misalnya World Bank. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis, yaitu pinjaman daerah analisis dilakukan untuk memastikan utang berkelanjutan atau sustainable, tidak membebani APBD di masa depan, dan risiko gagal bayar rendah. Selanjutnya yaitu cara menganalisis pinjaman daerah. Jadi yang pertama analisis kemampuan bayar, yaitu yang disebut debt service capacity, yang mengukur apakah daerah mampu membayar cicilan, pokok, atau bunga. Indikator utamanya yaitu DSCR, yaitu Debt Service Coverage Ratio. Rumus sederhananya yaitu DSCR sama dengan pendapatan bersih daerah dan kewajiban pembayaran utang. Interpretasi DSCR seperti garis ini, ya berarti aman. DSCR yang ini berarti berisiko. Utang terhadap pendapatan mengukur seberapa besar beban utang dibanding pendapatan daerah. Rasio utang sama dengan total utang atau pendapatan daerah. Semakin tinggi berarti semakin berisiko. Struktur pinjaman dilihat dari jangka waktu pendek versus panjang. Suku bunga seperti tetap versus mengambang. Mata uang seperti rupiah versus valuta asing. Risiko tinggi jika bunga mengambang saat suku bunga naik. Utang dalam dolar saat rupiah melemah. Tujuan penggunaan pinjaman, produktivitas, misalnya jalan tol menghasilkan pendapatan. Non produktif misalnya belanja rutin, itu seperti berisiko tinggi. Selanjutnya kita akan membahas risiko fiskal pinjaman daerah. Yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Jika daerah tidak mampu membayar cicilan, risiko likuiditas kas daerah tidak cukup untuk kebutuhan jangka pendek. Risiko pasar dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar terkait dengan konsep risiko keuangan. Risiko operasional proyek. Jika proyek gagal tidak menghasilkan pendapatan, utang tetap harus dibayar. Risiko moral hazard, daerah meminjam berlebihan karena berharap diselamatkan pemerintah pusat. Contoh sederhana analisis studi kasusnya seperti sebuah kabupaten meminjam 100 miliar untuk pembangunan pasar. Pendapatan daerah 50 miliar per tahun, biaya operasionalnya yaitu 30 miliar, cicilan utang berupa 15 miliar per tahun. Hitung DSCR pendapatan bersih yaitu sama dengan 50 kurang 30 sama dengan 20 miliar. Jadi DSCR 20 atau 15 sama dengan 1,33, artinya masih relatif aman tapi margin tidak besar. Analisis resiko yaitu jika pendapatan turun, jadi RP 40 miliar, DSCR turun berisiko jika pasar sepi, proyek tidak menghasilkan, tekanan fiskal meningkat. Jadi kesimpulannya yaitu analisis pinjaman daerah berfokus pada kemampuan bayar, struktur utang, kualitas penggunaan dana, dampak terhadap APBD, risiko fiskal muncul jika utang terlalu besar, pendapatan tidak stabil, proyek tidak produktif. Seperti itulah materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.